Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel ini bersama dengan saya Willy Setiawan. Video ini masih merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya mengenai Microsoft Word. Dan di video kali ini secara khusus saya akan membicarakan mengenai equation. Ya, equation atau di situ nanti akan biasanya ini sering digunakan teman-teman yang dari eksak ya, ilmu eksak, matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Karena banyak sekali simbol-simbol matematika. Memang secara khusus ini untuk mengetik ya, membuat dokumen yang mengandung karakter-karakter persamaan matematika gitu ya. Oke, kita langsung saja. Sudah saya siapkan di sini. Dan seperti biasa ya, silakan diperhatikan kursor yang besar saja. Nah, kursor yang besar. Kursor yang kecil silakan diabaikan. Oke. Equation itu ada di insert ya, insert. Kemudian di sebelah kanan sini ada equation. Ya, kalau simbol saya kira sudah tahu untuk menggunakan simbol-simbol ya yang istilahnya tidak ada di keyboard gitu ya, tidak ada di keyboard. Nah, contoh misalnya ini mau lebih besar atau sama dengan gitu ya, lebih besar atau sama dengan, itu bisa dengan ini. Kemudian tombol bagi ya, kalau di keyboard kan paling kita menggunakan bagi itu garis miring. Nah, di sini ada yang memang simbol bagi gitu ya, titik garis titik, titik garis titik. Oke, dan sebagainya ini simbol. Saya kira ini mudah, bisa coba-coba sendiri. Dan mungkin ini ya ada sih biasanya yang menarik. Nah, ini ya biasanya di bagian wingdings ini, wingdings atau webdings. Itu biasanya akan berupa gambar-gambar semacam ini, simbol-simbol gambar kayak gitu. Nah, semacam. Ya, ini itu simbol, mengenai simbol. Kita akan membahas equation. Nah, ini equation di atasnya ini. Simbolnya adalah P ini ya, huruf P. Nah, ini. Di sini sudah ada template atau artinya sudah ada persamaan ya. Jadi equation kan persamaan artinya. Sudah ada persamaan yang disediakan. Jadi kalau misalnya kebetulan saya mau menggunakan rumus apa ya? Nah, ini rumus binomial. Ya, rumus binomial. Udah, tidak tersedia di sini, tinggal kita klik saja nanti ini. Tinggal kita klik. Nah, udah langsung dia muncul di sini. Gitu. Bisa kita edit ya, bisa kita edit. Seperti biasa editnya. Nah, ini. Cuma nanti memang ada pengaturan khusus. Nah, ini. Pada saat equation-nya aktif, itu akan muncul satu menu baru khusus untuk pengaturan equation. Nah, di sini akan muncul banyak sekali simbol-simbol, ya memang simbol-simbol matematis istilahnya. Dan ya bisa pilih mau basic math atau Greek letters, atau huruf-huruf Latin, huruf Yunani. Atau kemudian yang lain-lain. Operator tuh nah ini ya. Plus minus kali bagi, lebih kecil lebih besar gitu. Kemudian anak panah ini ya biasanya bisa untuk ekivalen. Nah, itu ya kalau di matematika ekivalen atau apa ya dan lain-lain, saya lupa istilahnya itu. Mungkin bisa juga ini dimanfaatkan untuk kimia mungkin ya. Saya jarang menggunakan kalau kimia. Jadi apa itu laju reaksi ya, apa sih hasil reaksi gitu ya, semacam itu. Mungkin bisa juga. Oke, jadi macam-macam ini bisa nanti dieksplorasi sendiri. Kemudian nah, ini secara khusus ini kalau kita mau pecahan ya, fraction pecahan. Nah, ini formatnya akan seperti ini. Mau yang pecahan biasa ya, atas, kemudian strip, kemudian bawah gitu ya. Pembilang penyebut, atau yang miring, bentuknya miring kayak gini. Ya, atau yang sejajar. Ya, sejajar yang linear, sejajar. Ada banyak pilihan. Ini juga sudah disediakan template ini. Ya, ini istilahnya common fraction, artinya pecahan yang umum digunakan, yang umum. Jadi kalau memang kita mau menggunakan ini delta y per delta x, sudah tinggal kita klik, udah kepake tuh ya. Itu kemudian script ini bisa pangkat, bisa indeks. Pangkat yang pangkat tuh yang naik ke atas, indeks tuh yang turun ke bawah. Nah, seperti ini nih. Ini pangkat, ini indeksnya. Ini dia naik ke atas ini. Ini indeks, dia turun ke bawah.
Atau mungkin ada di atas dan bawah. Ini biasanya contoh apa ya, kalau di matematika tuh rumus kombinasi kalau nggak salah ya. Kombinasi kan ada C, kemudian atasnya berapa, bawahnya berapa. Atau mungkin permutasi ada juga ya, saya lupa itu. Ya, semacam itu. Ini contoh yang sudah tersedia ada di sini. Kemudian ini bisa untuk akar ya, mau akar yang polosan tidak ada tulisannya, ya ini normal kan akar pangkat 2 itu ya. Atau ini mau kita tentukan mau akar pangkat berapa, jadi disediakan di sini. Ini akar pangkat 2 sudah ada, ini akar pangkat 3 juga sudah ada di sini. Tuh ini yang sudah tersedia. Atau integral ya, atau sum ya, untuk sum. Nah, macam-macam dan lain-lain. Kemudian dalam kurung. Nah, ini kurung nanti bisa tidak hanya linear satu baris saja, nanti bisa kurung untuk atau ini seperti di sini nih. Kurung tapi ada atas dan bawahnya juga bisa. Gitu. Jadi lebih fleksibel nanti, tidak kalau kita pakai kurung yang di keyboard kan dia hanya bisa untuk satu baris linear gitu. Kalau dia sudah mau ngurungin pecahan gitu dia udah nggak bisa. Kecuali kalau pecahannya sejajar. Oke. Kemudian ini trigonometri ya, sin, cos, tan dan sebagainya. Ya, nanti bisa dieksplorasi. Nanti akan saya berikan contoh, tapi akan beberapa contoh persamaan saja. Oke, ini ada, nah ini kan ada, saya lupa pernah pakai ini. Jadi ada anak panah di atasnya gitu ya. Oh, lambang vektor kalau nggak salah ya. Vektor, ada anak panah di atasnya. Nah, ini matriks ya, seperti ini. Oke ya, saya kira itu. Kita akan coba langsung aja. Ini bisa kita atur posisinya. Jadi, nah ini ya, kalau saya klik ini anak panah ini, nah ini kalau saya klik keluar, saya klik di luar, hilang sudah menu equation tidak ada. Ya, kalau saya klik ke dalam lagi, nah muncul lagi. Gitu. Nah ini bisa kita klik. Kalau saya klik tanda panah kecilnya ini, equation option. Nah ini bisa kita ini change to inline. Nah ini kemarin waktu kita bahas tentang gambar ya, tentang picture. Inline, jadi dia akan sebaris dengan teks. Nah, contoh misalnya nih, saya tulis saja di luar sini. Nah, misalnya gini ya. Ini hanya contoh asal aja ya, Perhatikan persamaan berikut. Nah, ini kemudian saya akan ubah yang change to inline. Nah, jangan ke sana. Ini saya coba saya cut, saya Ctrl X, saya pindah ke samping sini. Nah, itu. Bisa. Jadi dia inline sudah. Itu. Nah, kalau change to display, nah dia sebentar. Nah, kalau change to display dia apa ini ya bedanya? Dia tidak bisa dicoba. Ini saya cut lagi. Saya pindah lagi ke sini. Oh, nggak mau. Ya, jadi dia nggak mau ini. Jadi nggak bisa sebaris gitu ya. Tapi tetap apa namanya dia? Sebentar aja kalau saya beri diberi pengaturan nggak bisa seharusnya. Kita coba pakai left. Oh, bisa dia, masih bisa. Ctrl E bisa. Jadi kalau display dia nggak bisa sebaris dengan teks yang lain. Jadi dia harus berdiri sendiri. Itu kalau display. Oke ya. Itu ini saya hapus dulu. Nanti kita akan coba buat dari awal. Sorry. Klik ini, ya diklik ini yang tanda titik 3 ini. Nah ini, delete. Nah itu untuk menghapus. Oke, saya sudah siapkan. Sebelumnya ini informasi aja. Membuat equation itu ada 2 cara sebenarnya, cuman tidak semua sama. Ini kebetulan untuk Office yang baru ya, Office yang memang versinya relatif baru, itu sudah tersedia langsung include di sini. Jadi di bagian insert tadi sudah muncul di sini ya, sudah langsung nongol di sini. Itu. Kalau saya dulu pernah dan yang memang lebih sering saya gunakan itu equation yang lepas. Jadi tapi nggak semua. Pernah saya install Microsoft Office itu ada yang tadi saya maksud itu ikut terinstall,
Tapi ada beberapa yang waktu saya install Office itu nggak ikut. Ya, jadi nggak ada yang equation yang lepas. Nah, equation yang lepas itu yang saya maksud ada di, nah ini, lokasinya ada di sini. Di C ya, di tempatnya Windows C, kemudian program files ini kalau Windows 64 bit ya x86, tapi kalau Windows 32 bit ya program files biasa. Kemudian common files, kemudian Microsoft Shared, kemudian ada folder equation. Nah, ngeceknya di sini. Di Microsoft Shared ini. Kalau di sini nggak ada folder equation, nah jadi equation yang apa ya, istilah saya equation yang lepas ini nggak ada, nggak termasuk. Tapi adanya di equation yang langsung di Word-nya itu tadi. Ya. Nah, equation, nah ini bisa, ini ada file ini, namanya ini. Kita buka saja, nah ini. Mirip juga, lebih klasik, tapi ini memang tampilan yang klasik. Jadi equation yang mungkin bisa saya katakan versi lama, gitu, versi lebih lama. Tapi sama di sini, ini untuk tanda kurung, ya, tanda kurung macam-macam, mau kurung biasa, mau kurung kurawal, mau kurung siku. Ini juga pecahan. Ya, pecahan, kemudian akar, ya. Kemudian ini tadi mau pangkat atau indeks ya, naik apa turun. Ini sigma, integral, ya, dan macam-macam. Ini bisa untuk matriks ini. Oke, ini operator-operatornya lebih kecil sama dengan benar ya? Ya, lebih kecil sama dengan ya, dan sebagainya. Nah, ini plus minus kali bagi kali bagi ya, atau ini plus minus, ini minus plus gitu ya. Ini anak panah ya, ekivalen dan seterusnya gitu. Union irisan dan sebagainya. Ya, ini yang tadi ada alfa, beta dan sebagainya. Ini huruf kapitalnya, ini huruf kecilnya, ini huruf kapitalnya. Ya. Oke, lewat sini juga bisa, sama saja. Oke, ini saya tutup saja ya, ini hanya infomu aja. Nanti silakan bisa explore. Bisa explore lebih suka pakai yang mana. Kalau ini memang enaknya tinggal tidak campur aduk dengan Microsoft Word. Jadi saya buat persamaan di sini, saya buat equation di sini, kemudian saya copy, saya paste ke Word, bisa seperti itu. Ya, tapi memang hanya membuka dua aplikasi, gitu ya. Nanti silakan bebas mau pakai yang manapun bisa. Saya minimize saja. Oke, ini sudah saya. Nah, sekarang kembali ke sini. Kita akan lihat. Nah, ini saya sudah siapkan satu contoh gambar tentang persamaan. Nah, ini ya. Mungkin ini lebih enak kalau ini saya copy, kemudian saya paste ke sini. Nah, hanya untuk contoh saja supaya nggak pindah-pindah halaman. Ya. Oke, sekarang kita akan buat persamaan menggunakan equation di sini. Oke, kita insert, dan ya sudah insert, kemudian equation. Nah, type equation here. Contoh di sini saya mau membuat yang ini dulu ya, x plus b per 2a dikuadratkan atau dipangkatkan 2 sama dengan b kuadrat min 4ac per 4a kuadrat, misalnya itu. Oke, ini pertama adalah sebentar kok. Bisa. Tanda kurung dulu, kita akan ambil tanda kurung, bracketnya, ini bracket tanda kurung ini. Nah, kemudian ini ya ada simbol kotak-kotak garis putus-putus ini, kotak putus-putus ini tempat kita nanti bisa mengetikkan simbol-simbol atau tulisan-tulisannya. Isinya ya, isinya. X ya. Nah, itu X kemudian plus B per 2A. Nah, ini pecahan, maka kita pilih yang pecahan fraction. Pecahan yang ini. Nah, itu kan tanda kurungnya jadi ikut melar. Oke, kemudian di sini B. Kemudian di bawah sini, atau ini pindah-pindah pakai tab bisa juga ini. Dari X tadi ini ya. X saya tab. Nggak bisa. Sorry. Yang tab itu yang ini. Coba kalau yang ini ya. Ini saya pakai pecahan. Ini 1. Nah, ini ya, yang ini bisa kalau pakai tab. Jadi dia kalau tab dia pindah kotak ya. Tab dia pindah kotak, tab dia pindah kotak. Tuh, beda. Belum bisa move on saya. Oke, ini B per 2A.
Oke, kemudian ke sini. Nah, ini juga jadi indikator ya, ini juga penting. Kelihatan yang terblok ini ya, warna abu-abu. Ini artinya kalau ini saya beri pangkat. Nah, saya beri pangkat ini, maka pangkat ini akan menjadi milik ini yang ada abu-abunya ini. Gitu. Maka di sini kan pangkatnya punyanya yang kurung yang gede ini, punya kurung satu paket ini. Maka saya klik ke. Nah, kalau gini nanti coba ya, kalau kayak gini saya beri pangkat, apa yang terjadi? Nah, jadi seperti itu. Nah, maka sebentar, ini kalau saya blok kemudian saya kasih pangkat. Nah, pangkatnya jadi di sini. Oke ya. Padahal kan pangkatnya bukan punyanya, tapi di luarnya kurung. Maka yang saya blok adalah dengan tanda kurungnya. Nah, gini. Itu saya blok, baru kemudian saya pilih ini. Oke ya. Nanti saya jelaskan kenapa kok harus diblok dulu ya. Kenapa harus diblok dulu? Nah, ini ya, jadi seperti ini. Nah, harus diblok dulu karena saya membuatnya, ini saya buat duluan. Jadi ini saya bandingkan. Saya hapus saja ya, sama aja kok. Saya hapus. Ini hilang juga. Insert equation. Nah, kalau kita mau buat dari awal bisa. Jadi ini kan satu paket ini, satu grup gitu ya, satu grup dipangkatkan. Maka kita bisa langsung pilih ini. Nah, tanpa ngeblok apa-apa tadi ya, karena memang masih awal ini. Nah, muncul dua kotak. Kotak yang gede ini, yang sebelah kiri ini untuk yang tanda kurung satu set ini, satu paket ini. Yang kecil ini untuk yang kuadratnya itu. Nah, itu maksudnya. Jadi ini kita buat dari awal istilahnya ya, buat dari awal. Nah, ini tadi sama caranya, urutannya ini buat tanda kurung. Nah, di dalamnya sini X plus kemudian pecahan. Nah, sama kan akhirnya. B kemudian, nah ini pakai anak panah kalau ini. 2A. Dan terus di sini kuadrat. Nah, udah. Nah, ini ya, kalau dari sini terus saya tekan panah ke kanan, dia akan kembali ke sini, ke posisi normal ini, yang sejajar sama dengan ini. Kalau saya tekan panah lagi, keluar dia. Keluar dari equation editornya. Tuh. Oke, di sini kemudian berikutnya sama dengan pecahan lagi, pecahan di sini. Pecahan lagi. Nah, di sini adalah B kuadrat. Nah, ini sama ya. Ini kalau mau langsung ini boleh, bisa. Atau kalau mau ketik B-nya dulu, bisa. Tapi untuk nambah kuadrat, ya untuk nambah kuadrat ini, kita harus blok dulu B-nya. Nah, kita blok kemudian baru tambahin. Oke, kuadrat. Udah. Panah ke kanan lagi. Nah, ini ya, supaya sejajar lagi. Minus 4AC. Kemudian yang penyebutnya 4A. Nah, 4A kuadrat. Udah, beres, selesai. Tuh. Ini untuk yang pertama ini ya. Oke, ini sudah. Kita akan coba yang bawahnya, yang lebih kompleks ini. Ada akar-akarnya juga ini. Oke, di sini saya scroll aja. Nah, ini. Oke. Insert lagi. Kemudian equation. Nah, ini. Pangkat X ini ya, yang baris kedua ini. X ditambah pecahan. Nah, pecahannya ini. Atasnya ini pembilangnya itu B. Bawah ini 2A. Saya ketik panah kanan. Ya, kemudian sama dengan plus minus. Plus minus itu simbol di sini kayaknya. Simbol basic math. Nah, ini ya. Plus minus. Plus minus, kemudian akar sekarang. Nah, ini. Radikal. Akar polosan ya, akar polosan. Nah, pakai ini.
di dalamnya akar ini, nah dalamnya akar ini pecahan, maka kita pilih fraction. Nah, di sini b kuadrat ya, atau langsung pakai ini ya. Nah, ininya b, ininya kuadrat minus 4ac. Kemudian yang ini 4, kemudian ini a kuadrat. Nah ini ya, kelihatan kalau ini bloknya ke sini, maka kalau ini saya ketik sesuatu, dia akan sejajar dengan ini. Gitu. Ini padahal saya maunya sama dengannya di sini ya. Ini saya hanya nyontoh persis ya, hanya nyontoh persis. Walaupun sebenarnya kan kalau yang benar sama dengan kan lurus ke bawah sini. Ini hanya untuk contoh aja, contoh penggunaan equation. Nah, udah. Nah, gini. Sama dengan plus minus lagi, akar lagi gitu. Atau kalau ini mirip, kita bisa copy juga kok ini. Kita bisa copy atau dari plus minusnya ada, atau dari sama dengannya bahkan. Dari sama dengan yang saya copy ke sini, saya paste ke sini. Nah, gitu ya. Tinggal kita ganti aja yang perlu diganti. B kuadrat min 4ac ini 2a. Ini diganti ini diganti 2. Nah, ini nggak bisa nih karena sepaket ya, maka memang harus saya hapus, ganti aja langsung 2a. Oke, itu. Sekarang kalian sama ini ya, serupa juga. Ini saya hapus, kita akan coba ada gambar satu lagi. Oh, ada limit sekarang ini, limit ini saya copy aja, kayak tadi, saya copy. Saya paste ke sini. Nah, ini juga sama tadi ya, kalau seandainya ini butuh untuk jadi satu baris gitu ya, tadi itu tinggal di ini panah kecil ini, kemudian atau yang ini misalnya. Nah, ini ya. Klik dulu di equation-nya ini, terserah kayak gini kan. Klik dulu di dalam sini. Nah, ini kelihatan abu-abu dikit gitu. Klik sini, kemudian panah kecil ini. Nah, change to inline. Dan ini tinggal kita tarik ke atas. Oh, nggak bisa tarik. Saya Ctrl X, Ctrl V di sini. Nah, gitu ya. Ukurannya sebentar, ukurannya bisa diperbesar nggak ini ya? Linear itu, oh hanya ini mengubah bentuk kalau ini bukan. Ini ukurannya, oh ini lewat sini nanti ukurannya. Ya saya blok misalnya ini saya blok kemudian, nah itu bisa ya. Nah jadi sama ukuran, mengubahnya lewat sini nih, ukuran equationnya 12 misalnya. Nah itu. Dia kecil-kecil ya, kecil-kecil. Ya, kalau memang terutama yang ini kalau ada pangkat dan sebagainya ini. Cuman saya nggak tahu. Kadang-kadang gini kalau di print tuh hasilnya bisa beda kalau di print. Oke, kita coba misalnya, oh ini lumayan ini. Tapi lebih gede jadinya. Oke ya, kurang lebih itu, nanti bisa mencoba-coba lagi sendiri. Sekarang kita akan coba yang ini, ada fungsi limit. Oke, kita coba yang ini, yang atas ini. Limit, insert, kemudian equation. Mana limit? Nah ini ya, limit. Nah ini limit. Oke, ini ya, limit sudah terbentuk. Ini kotak-kotaknya juga sudah tersedia. Yang bawahnya limit ini, bawahnya limit itu adalah X mendekati A. X ya, terus anak panah. Nah, anak panah tadi ada arrow di sini ya. Ada arrow. Nah, nanti bisa pilih, kalau nggak di sini bisa cari di menu-menu yang lain di sini ya. Arrow. Nah, anak panah ke kanan. Nah, ini. Nah, sudah. Oke, limit X mendekati A, kemudian ini dia pecahan, fraction lagi. Kemudian di sini F. Nah, kalau hanya begini kurung biasa sih bisa seharusnya. Nggak perlu khusus pakai bracket gitu ya. Nggak perlu khusus bracket yang ini. Malah agak ribet nanti. Ini juga G,
X. Oh sorry, ini di dalamnya tanda kurung. Nah ini coba ya, ini bisa nggak? Ini saya blok, mana ya? Ini saya. Nah ini saya blok, ya saya blok. Jadi ini ceritanya kurungnya ketinggalan. Saya blok kemudian saya bracket. Nah bisa, gitu ya. Jadi bisa sedikit ngakal-ngakalin gitu. Oke. Kemudian ke kanan lagi sama dengan limit lagi, ya limit lagi. Oh ini sama nggak? Oh beda ini. Kita buat lagi aja baru. Limit, kemudian bawahnya lagi X, ya X mendekati. Oh ini pada 2. Oh ini long, ini lebih panjang, ini lebih pendek. Nanti nggak tahu ya, mungkin di matematika ada maksudnya mungkin ya, saya kurang paham juga. X mendekati A. Yang di sini ini pecahan ya, fraction lagi. Yang di sini dalam tanda kurung X min A fx, yang di bawah itu X min A gx. Nah, sama dengan pecahan lagi fa ini ga. Nah, udah jadi. Tuh ya. Oh ini ada yang tanda aksen. Oh aksen itu kita mungkin pakai ini bisa nggak? Nah itu ya, pakai petik biasa. Pakai petik biasa. Oke. Saya kira itu sepintas ya mengenai equation. Gak mungkin saya bahas masing-masing simbol, tapi secara prinsip seperti ini saya kira sudah cukup mewakili. Tinggal nanti mencari saja butuhnya yang mana, tinggal cari. Itu ya, sudah cukup lengkap saya kira. Itu ya, ini untuk sum. Oh untuk sum itu kita coba dulu tuh saya pernah ngalamin, coba ya, ini hanya untuk coba aja. Insert, kemudian equation, saya pilih yang sum. Nah, jadi sum saya pakai yang ini. Oh bisa, karena dulu sempat saya ngalamin, mungkin dulu saya melakukan kesalahan mungkin ya. Ini nggak bisa ada di atasnya sih. Jadi dia akan jadi yang kayak gini jadinya. Nah ini. Jadi dulu tuh saya pakai ini nggak pernah bisa ini. Simbolnya bener gini, tapi waktu saya ketik jadi condong ke depan kayak gini. Gitu itu yang pernah saya alami dulu. Saya ini simbolnya sum. Oh nggak ada contoh di sini. Oh ini contoh. Nah ya saya pakai ini misalnya. I sama dengan 0, ke atasnya N. I sama dengan 0, atasnya N. Terus misalnya ini nggak tahu ada artinya atau enggak, saya nggak tahu. Ini hanya asal aja. Saya ke sini atau yang atas. Oh ini aja dah. Ini kemudian saya copy paste ke sini. Oh gede sekali. Oh iya, ukuran hurufnya beda ini. Coba 14 misalnya. Ini saya ganti asal ini ya, hanya asal aja. Ini 1, ini 2i misalnya. Misalnya gini. Nah ini bisa. Dulu itu saya pernah ngalamin yang atas sama bawahnya sum ini, simbolnya sum ini sigma ini ya. Simbolnya sigma ini, kok sum? Sigma, sorry. Ini ya sigma, sorry. Di atas dan bawahnya sigma ini condong ke kanan, jadi tidak bisa persis di atas dan di bawahnya. Gitu. Oke ya, jadi kurang lebih itu pembahasan mengenai equation. Silakan nanti bisa mencari sendiri mana mungkin yang simbol yang diperlukan, mungkin kalau ada tugas ya, mungkin terutama matematika atau fisika, kimia ya, terutama memang yang eksak ini karena memang simbol-simbol matematis di sini. Oke, saya kira itu semoga bisa membantu dari penjelasan saya ini terhadap apapun yang kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa.